Oke, hari ini gue mau bahas film. Tapi bukan film movie itu. Itu asik lah, itu bahasan berikut lah mungkin. Cuma hari ini tuh yang pengen gue bahas tuh film analog fotografi yang akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ya, dari 2017 lah ya, dia mulai naik lagi, orang-orang mulai banyak nyari kamera film dan mulai foto film lagi. Walaupun teknologinya sekarang udah digital gitu kan, dan setelah nyobain, gue digital tuh jauh lebih gampang buat dipakai, tapi film memang ada charmnya sendiri. Walaupun gue awal agak skeptis kan, kayak orang-orang mulai foto film gitu, terus mereka pada beli kameranya tuh yang model-model yang hipster banget lah, kayak kamera Fujifilm kalau lo tahu gitu. Nah, tapi setelah nyobain sendiri pun gue yang kayak, film memang menarik nih. Mungkin ya lah, gue mungkin hipster juga lah ya dengan pakai ini. Tapi hari ini kita bahas film. Nah, yang pertama pengen gue bahas tuh ada film apa aja sih sebenarnya. Kalau lu mau beli film nih, apa sih ya spesifikasi yang harus lu tahu biar lu nggak salah beli. Nah, in general film tuh ada dua tipe. Ini film 120 dan ini film 35. Nah, apa bedanya? Ini tuh kalau lu salah beli ya, lu harus beli tergantung kamera lu. Kalau lu salah beli film, nggak bisa dipakai. Jadi 125 tuh namanya buat film medium format. Dia banyak formatnya lagi di atas. Jadi ada format 4x5, ada format 6x7, ada format 6x6 square gitu. Itu tergantung kamera juga. Nah, tapi format-format itu semuanya bisa pakai film medium format 120. Nah, satu lagi ada film 35. Nah, ini film yang sebenarnya lebih lazim kita pakai. Itu kamera-kamera yang kalau lu di rumah ada kamera film, kalau lu di rumah ada kamera film dan kamera filmnya tuh lu bukan yang profesional banget gitu ya, bahkan yang profesional pun banyak yang pakai 35 gitu. Nih, ini film yang bakal lu temuin. Film ini tuh lebih kayak rata-rata lebih murah daripada film ini deh. Soalnya mungkin harganya sama, tapi untuk film medium format sendiri karena si kameranya dia makan tempat yang di fotonya untuk cetak satu image di filmnya tuh lebih besar. Jadi dia untuk satu roll tuh lebih dikit. Untuk misalnya kamera format 4x5, dia tuh cuma bisa 15 shot dengan ini. Tapi ini satu roll tuh rata-rata 36, ada yang 27 gitu. Nah, ini nih menurut gue ini jenis kamera film yang paling tidak populer, tau gak? Kenapa? Karena nggak kelihatan kayak kamera film, kelihatannya itu udah kayak Canon yang zaman sekarang nggak sih? Jadi orang-orang yang pengen nyari estetik kamera filmnya tuh mereka nggak dapet ini. Soalnya ini udah bodinya udah plastik, itu tadi aluminium kayaknya. Tapi ini tuh asik banget, kenapa? Di Jepang tuh ini murah banget. Gue beli ini 100 yen. Kayak sekitar 15.000 gitu, udah kayak beli kamera mainan aja. Ya walaupun body aja sih, nggak pakai lensa. Tapi yang asik nih, kalau lu pakai kamera Canon, ini tuh EF mountnya. Kalau yang nggak tahu mountnya, jadi tiap kamera tuh, tiap manufaktur kamera tuh mereka ini mount lensanya tuh punya sendiri, beda-beda. Lu nggak bisa beli kamera beli lensa Sony lu pasang di sini, nggak bisa. Nah, ini tuh mountnya mount EF yang digital sekarang. Jadi lu semua lensa yang lu punya buat kamera digital lu, kalau lu pakai Canon tuh bisa dipasang, coy. Asik banget. Jadinya kok nggak usah beli lensa dua lagi gitu. Dan gue beli kenapa? Walaupun gue pakai Sony sekarang, gue suka banget warnanya Canon. Ini juga kamera film pertama yang gue beli, dan gue gila mind blown banget, warnanya bagus banget padahal pakai lensa 50 meter Canon yang murah banget itu 900.000 ya nggak salah. Wah, mantep dah ini. Gue bawa liburan waktu itu, seneng banget hasilnya. Itu sih yang bikin gue mulai motret film. Nah, ini nih, kalau tadi itu ya lumayan sering lihat gitu. Ini nih, ini agak jarang. Tapi ini bukan jauh lebih asik. Ini memberikan sensasi yang beda kalau motret. Ini Mamiya 645, dia format 45. Ini yang medium format. Ini gue cuma bawa kalau gue beneran motret potret doang, dan jelas gue kayak potret yang
dress up, yang pengen untuk hasil tertentu gitu ya, karena ini gede banget gitu ya. Yang pertama itu dia gede banget, berat banget, satu roll cuma bisa 15 kali potret, itu ribet banget. Gua nggak suka harus ganti film sih tengah-tengah gitu. Dan yang paling nyebelin tuh buat gue dari motor ini tuh, dia form factornya bukan form factor yang enak buat dipegang. Literally tuh megangin kayak gimana ini? Ini lagi fokus. Oke, mantap tuh. Greget nggak sih lu kayak megangnya kayak gitu loh? Kayak nggak kayak kamera biasa, main greget sih. Gue masih belum biasa banget, tapi hasilnya Mamma mia, Mamma mia, gila. Itu bokehnya nih ya, ini kamera nih ya, bateri banget. Dan kalau yang gue baca di forum-forum tuh itu sebagian karena dia medium format. Emang dia ngasih bokehnya agak beda. Walaupun katanya di format 45 tuh dia nggak terlalu kerasa sih. Kalau mau lebih kerasa lagi 67 lagi yang bodinya lebih gede lagi. Tapi buat gue ini udah lebih dari cukup lah gitu. Oke. Nah, terakhir nih ya, kayaknya yang paling penting kalau beli film setelah tahu beli 120 atau beli 35 untuk film tuh, sebenarnya yang paling penting tuh beli ini. Oh, bukan beli film ini, bukan. Angka ini 400. Nanti ada film 160. Kenapa itu penting? Angka ini nih. Jadi ini tuh menentukan seberapa sensitifnya film lu sama cahaya. Makin tinggi angkanya, dia makin sensitif. Nah, kalau gue sih sukanya 400, soalnya gue banyak foto sore-sore, pagi-pagi. Tapi 400 tuh masih lumayan fleksibel buat foto siang bolong. Nah, kalau lu sukanya foto sore ke malam, pagi-pagi subuh, blue hour gitu, belinya di ISO 800 aja. Gue juga sebenarnya pengen banget sih nyoba ada 800 Cinestill tuh. Kayak warnanya asik sih, tuh tone-nya memang beda sih. Jadi film tuh bikin emang beda film tuh beda tone kawan-kawan. Itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi ya. Cuma ini hati-hati belinya. Ini kan ada tuh 400, 120 gitu. Nah, itu sih kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan film lagi boleh ditanya. Gue juga masih banyak belajar film, baru mulai. Cuma buat gue asik sih belajar dari film lagi tuh. Lu dipaksa keluar dari dunia digital, keluar dari dunia per Instagraman juga. Gue banyak banget sekarang follow orang-orang tuh yang motretnya eksklusif pakai film dan hasilnya beda banget sih, menarik gitu. Dan yang sebenarnya paling asik tuh lihat perkembangannya gitu, dari motret film ke digital terus balik ke film gitu. Menurut gue kayak orang-orang udah kebiasaan motret digital gitu ya, ke motret filmnya tuh agak lebih, buat gue terutama setelah nyobain kayak gitu, dia motret film itu lebih eksperimental kali ya. Dia berani salah entah kenapa karena mungkin udah kebiasa pakai digital dulu sih. Dan tapi gue tetap kerja pakai apa, gue digital. Gue suka banget pakai digital, tapi gue nggak lupain kadang-kadang kalau lagi butuh kayak pengalihan gitu, lagi pengen having fun, gue motret pakai film. Jadi gue motret dua-duanya. Mungkin kalau ada yang tertarik, itu namanya tuh, kita brandingnya tuh hybrid photographer gitu ya, motret pakai film sama pakai digital gitu. Alah lu, gila motret film aja bangga, sombong amat sih lu. Oke, jadinya itu sedikit info aja, namanya hybrid photographer, antara film dan digital gitu kan, hybrid. Nah, oke, hari ini sampai situ aja. Kalau ada pengen apa yang dibahas tentang fotografi, tentang mungkin videografi sedikit, masih paham-paham dikit, kabarin aja. Until then, sampai ketemu lagi.